Shalom Bapak Ibu saudara sekalian, kita sungguh bersuka cita dan saya sungguh bergembira boleh berjumpa dengan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian dalam acara kita yaitu Menerima hari ini. Saya percaya setiap renungan firman Tuhan singkat yang disampaikan dalam acara Menerima hari ini akan bermanfaat bagi kita supaya hidup kita menjadi lebih baik dan kita selalu diingatkan akan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan menjadi pedoman dalam hidup kita dan kita harus menjadikan firman Tuhan menjadi makanan rohani kita setiap hari. Karena itu kebutuhan untuk makanan rohani kita. Sama seperti kita harus makan 3 kali sehari untuk kebutuhan jasmani kita. Firman Tuhan katakan bukan dari roti saja kita hidup, tapi dalam setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Mari kita buka acara Menerima hari ini dengan doa. Tuhan, terima kasih kami boleh berjumpa kembali dengan acara Menerima hari ini. Kami mau belajar kebenaran firman Tuhan yang pasti akan berguna bagi kami, yang pasti akan menguatkan kami, bahkan memberikan nasihat-nasihat yang baik pada kami, supaya kami berjalan dan bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan, hidup kami boleh berkenan kepada Tuhan. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, kita berjumpa kembali dengan Menerima hari ini. Kali ini saya mengambil tema yaitu Mutiara Iman, Surat Filemon bagian yang kelima. Ini adalah bagian yang terakhir yang saya kupas dari surat Filemon. Jadi tema Menerima hari ini adalah Mutiara Iman dari surat Filemon bagian yang kelima. Kali ini surat Filemon memberikan ajaran kepada kita tentang hospitality atau keramah tamahan. Jadi ajaran dari surat Filemon ini mengajarkan kepada kita supaya kita memiliki hospitality atau memiliki keramah tamahan. Kita akan melihat di dalam Filemon pasal yang pertama ayat yang ke-22. Dalam pada itu bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku. Ini Rasul Paulus yang berkata pada Filemon, karena aku harap oleh doamu aku akan dikembalikan kepadamu. Nah, saudara sekalian, di sini Rasul Paulus mengingatkan pada Filemon agar senantiasa memberi tumpangan kepada Rasul Paulus. Jadi menunjukkan hospitality, menunjukkan keramah tamahan, dan ternyata ini dilakukan oleh Filemon karena Filemon adalah orang yang taat kepada Rasul Paulus sebagai guru rohaninya, sebagai pembimbing rohaninya, karena Filemon adalah anak rohani Rasul Paulus, dan tidak pernah permintaan Rasul Paulus yang ditolak oleh Filemon. Ketika Filemon disuruh untuk menerima dan mengampuni Onesimus, Filemon taat. Dan ketika Filemon disuruh untuk memberikan tumpangan kepada Rasul Paulus, Filemon juga taat. Dia menunjukkan hospitality, keramah tamahan yang luar biasa kepada Rasul Paulus. Apalagi Rasul Paulus adalah hamba Tuhan. Jadi hospitality itu memang ditekankan supaya dilakukan oleh Filemon. Dalam Roma pasal 12 ayat 13 dikatakan, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Perhatikan, usahakanlah dirimu untuk selalu. Kata selalu ini berarti apa? Kita tidak boleh tidak. Kita harus menunjukkan hospitality atau keramah tamahan. Tidak boleh kita tidak menunjukkan keramah tamahan pada orang-orang kudus, pada orang-orang yang diutus oleh Tuhan, pada hamba-hamba Tuhan. Maka kita harus selalu memberikan tumpangan, menunjukkan hospitality, keramah tamahan, ya. Kemudian 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-9 juga sama, Saudara, dikatakan di sini, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Ada suatu tambahan bagaimana sikap kita ketika kita menjalankan keramah tamahan kita, hospitality kita. Jangan dengan terpaksa, apalagi dengan bersungut-sungut. Karena hal itu ditentang oleh surat 1 Petrus 4 ayat 9.
terimalah saudara-saudara kita seiman dengan hati yang sukacita. Bukan bersungut-sungut, bukan dengan topeng, tapi sungguh keluar dari hati kita rasa keramah tamah untuk menerima saudara-saudara kita, apalagi hamba-hamba Tuhan. Seperti Filemon menerima dan memberi tumpangan pada Rasul Paulus. Ibrani 13 ayat yang kedua katakan, jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Nah, saudara sekalian, kalau kita memberikan hospitality, kita memberikan keramah tamahan pada orang lain, dikatakan oleh Ibrani 13 ayat yang kedua, kita sama dengan menjamu malaikat-malaikat. Saudara, semua perbuatan kita diperhitungkan oleh Tuhan. Tidak ada satupun perbuatan baik yang kita lakukan yang tidak diperhitungkan Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan senantiasa memberikan suatu nasihat agar kita menunjukkan keramah tamahan pada orang lain. Kita menunjukkan hospitality kita pada orang lain, apalagi terhadap saudara kita seiman, terhadap orang-orang kudus, terhadap hamba-hamba Tuhan. Kita harus siap sedia untuk menunjukkan hospitality atau keramah tamahan. Matius 25 ayat 38 juga mengatakan demikian. Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian. Ketika Tuhan Yesus katakan, sahabatlah engkau hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah memberi tumpangan kepadaku dan engkau telah memberi pakaian kepadaku. Nah, ketika Tuhan Yesus katakan bahwa engkau sudah memberi aku tumpangan dan engkau sudah memberikan aku pakaian. Jadi dia katakan si golongan-golongan hamba Tuhan yang golongan domba, dikatakan, kapan kami memberi engkau tumpangan? Kapan kami memberi engkau pakaian? Kemudian Tuhan Yesus katakan, segala sesuatu yang kau lakukan pada orang yang paling hina, itu sama seperti yang kau lakukan terhadap aku. Jadi saudara, Tuhan Yesus juga memberikan saran, berilah tumpangan kepada orang asing. Berilah juga pakaian pada orang-orang yang telanjang. Menunjukkan hospitality, keramah tamahan kita pada orang-orang yang membutuhkan. Bahkan dikatakan di dalam Roma pasal 16 ayat 23, salam kepada kamu dari Gayus yang memberi tumpangan kepadaku, dan kepada seluruh jemaat, salam kepada kamu dari Erastus, bendahara negeri, dan dari Quartus, saudara kita. Nah, ada satu orang lagi yang dipuji, yang senantiasa menunjukkan hospitality atau tumpangan, yaitu yang bernama Gayus. Dikatakan, Gayus selalu memberi tumpangan kepadaku. Jadi sungguh-sungguh Rasul Paulus mengatakan bahwa orang yang menunjukkan hospitality atau keramah tamahan itu dipuji oleh Rasul Paulus. Demikian juga ketika Rasul Yohanes memuji Gayus juga dalam 3 Yohanes 1 ayat 5 sampai 6 dan 8. Dikatakan demikian. Saudaraku yang kekasih, ini adalah Gayus, engkau bertindak sebagai orang percaya, di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara sekalipun mereka adalah orang asing. Ayat 6, mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasihmu, kasih dari Gayus ini. Baik benar perbuatanmu jikalau engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Ayat 8, kita wajib menerima orang-orang yang demikian supaya kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Jadi Gayus memberikan tumpangan, menolong orang-orang yang mengabarkan Injil. Dan bahkan di sini dikatakan bahwa Gayus ini menolong setiap orang, siapapun juga, sekalipun dia adalah orang asing, orang yang tidak dikenal oleh Gayus, asalkan mereka adalah pekerja-pekerja keliling yang mengabarkan Injil. Dia memberikan sikapnya keramah tamahan yang luar biasa, hospitality yang luar biasa. Dia tampung mereka di rumahnya dan memberi tumpangan pada mereka.
Nah, saudara sekalian, demikian yang perlu kita harus mengerti, bahwa kita dituntut oleh firman Tuhan untuk senantiasa menunjukkan hospitality, keramah tamahan, terutama pada orang-orang kita seiman, kepada saudara-saudara kita, kepada orang-orang asing yang membutuhkan pertolongan, pada mereka yang telanjang yang tidak mempunyai pakaian, pada mereka yang kelaparan. Mari tunjukkan keramah tamahan kita bisa menolong mereka. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara sekalian. Mari kita tutup dengan doa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, kalau kami sudah belajar kebenaran firman-Mu, seri Mutiara Iman dari surat Filemon, baik melalui bagian pertama sampai kepada bagian yang kelima. Biar mutiara iman yang kami pelajari dari surat Filemon ini bisa memberi pelajaran kepada kami. Dan khususnya pada bagian yang terakhir ini, ya ajaran bagian yang kelima, kami diajar untuk kami senantiasa boleh memberikan hospitality, keramah tamahan yang baik bagi orang-orang yang membutuhkan, terutama bagi saudara-saudara kami yang seiman. Ajar kami memiliki kasih-Mu untuk kami punya belas kasihan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami melepaskan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.